A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, serta seluruh ikhwan dan akhwat yang hadir pada malam hari ini, terkhusus Pramah yang menyelenggarakan acara kajian kita malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Agak serius muka saya malam ini, karena nanti dibilang orang menyepele kan Pak ya, di saat seperti ini masih juga berkumpul. Sebenarnya ada penilaian yang tidak adil dari jumlah. Contohnya sekarang di Wuhan seluruh rumah sakit sudah ditutup. Jadi yang meninggal hanya 3%, 97% sembuh. Yang disorot yang mati ini Pak. Dan ternyata diakui oleh Pak Ahmad Yuri, Ketua Badan Penanggulangan COVID-19 ini, yang meninggal rata-rata umur 45 sampai 60 dan sudah punya riwayat penyakit sebelumnya, rata-rata diabetes, jantung dan paru-paru akut. Jadi udah ada sakit duluan. Cuman ahli virologi yang namanya Mas Indro itu Pak, tidak pernah dikedepankan dia untuk berbicara soal virus. Sampai apa kata dia? Tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan virus. Tidak satupun. COVID-19 ini ada ratusan. Dia sebetulnya coronanya ada ratusan. Dan kata beliau 200 tahun sebelum Masehi virus ini sudah ada. Dan jenisnya salah satunya adalah COVID-19. Ini mirip SARS. Cuman kata beliau, kalau SARS lambat dia menyebarnya, tapi mematikannya besar. Bedanya dengan COVID-19, menyebarnya cepat, cuman kesembuhannya lebih besar. Nah, tapi itulah karena media ini sekarang sangat canggih Pak ya, dalam beberapa menit tersebar. Apa enggak takut kita pegang mic, wing, wung, kena, pegang gelas, wing, kena. Ternyata apa kata beliau ketika ditanya, apakah dengan bersalaman akan menyebarkan virus? Tidak, kata dia. Bersin jarak 1,5 meter itu batasannya. Kalau kita kena, kita bakal kena, tertular. Tetapi kata dia, orang yang sehat dalam masa 1 hari virus itu mampir ke hidung, kemudian bersin. Nanti hari ketiga masuk dia ke dalam tubuh kita, nolak lagi mengeluarkan lendir, itulah kita beringus. Kemudian masuk lagi dia ke dalam, mulai sakit tenggorokan. Hari kelima kita mulai demam. Hari ketujuh antibodi kita akan melawan. Jadi penyembuhannya virus itu dari dalam diri kita sendiri. Rupanya sudah ada Pak, diciptakan Allah, itu maha besar Allah. Allah menciptakan kekuatan tubuh kita ini di hari ketujuh dia melawan. Antibodi itu keluar sampai hari ke-14 baru dia turun perlahan-lahan, dan itu sembuh total. Dan lebih hebatnya lagi kata beliau ini, di tubuh kita ini ada sel memori. Jadi setiap virus yang pernah datang itu nggak bisa balik lagi. Dia langsung mengenali, kau balik ya, mantap kau ya, bolak balik kau sini lah, kau udah pernah kemari. Jadi kebal. Nah, jadi pertanyaan orang, jadi bagaimana menaikkan antibodi itu, vitamin C dan vitamin E? Itu seharusnya dibeli Pak, vitamin C sama vitamin E. Nah, ditanyakan bagaimana dengan penggunaan masker. Nah, dia berkatakan masker itu lebih ke orang sakit, bukan untuk ke orang sehat. Misalnya kita pakai masker, orang yang kena bersin, kita nggak kena awalnya, tapi udah kena baju kita buka masker langsung kita kena. Jadi
kata beliau ini sebetulnya data di Indonesia ini itu masih sedikit tuh, padahal banyak yang kena itu. Cuman karena kecemasan yang besar ini yang menyebabkan orang takut. Sempat bersin aja saya sekarang nih Pak menggigil, pas saya lari orang semasjid. Hakit takut saya tantahannya nih, saya demam. Jadi beliau ini Pak tidak diangkat karena dianggap oleh ahli virologis yang lain bahwa dia ini beda satu ini. Yang Mas Indro ini beda dia. Nah, dia beda penelitian dia. Nah, bagi orang yang mengenalnya mengatakan bahwa dia ini memang ahli virus yang memang sudah lama suami istri mengerjakan meneliti masalah virus itu dan sebetulnya layak dia untuk dipercaya. Nah, sumber yang ini yang tidak diangkat gitu Pak, sehingga menimbulkan kepanikan. Nah, sekarang inilah MUI menghimbau kita untuk di daerah yang terpapar itu memang harus Pak, harus kita ikuti. Jangan berkumpul, jangan di keramaian, usahakan tetap berada di rumah. Kemudian kita karantina mandiri, itu memang harus kita ikuti. Tapi alhamdulillah untuk di Pekanbaru ini belum begitu tinggi terpaparnya, insya Allah, dan mudah-mudahan tidak tidak sebesar gaung di daerah lain. Walaupun ada di Pekanbaru yang sudah kena, tapi mudah-mudahan ini bukanlah sesuatu yang menyebabkan kita harus meninggalkan sholat Jumat, sholat jamaah. Mudah-mudahan, karena kita tidak juga boleh menantang perkataan ulama. Tetapi ini himbauannya itu bersifat umum. Kalau daerah yang terpapar ya memang mesti ini harus kita lakukan. Cuman sedikit orang berdosa sekarang nih, takut menyentuh kan, tentu nanti kena kan. Nah, jadi akhirnya sekarang orang pakai tutup aurat kan, kan banyak orang tutup aurat, tidak disuruh udah pandai tutup sekarang. Cuman gara-gara fatwamu ini Pak, ada yang jadi orang tidak pernah ke masjid yang paling sibuk tuh, kan boleh sholat di rumah tuh. Kau sedangkan tidak ada virusnya tidak ke masjid tuh, banyak lah kayaknya. Dia tidak pernah ke masjid Pak, mau ada virus ini jadi kesempatan sama dia, tidak sholat Jumat, kan MUI manggil. Ada fatwa itu tidak boleh kita rame-rame ke masjid. Memang kau pernah sholat Jumat tuh? Apalah enggak, sudah sholat orang baru khatib katanya. Lampak enggak pernah ya tuh, orang khatib dulu baru sholat kan? Dia dulu sholat dulu baru ceramah. Nah ini karena orang memanfaatkan isu ini. Nah tapi saya agak berbeda ini. Saya mengutip fatwa dari Syekh Ahmad Al-Quri Al-Mauretani hafizahullah. Atas pertanyaan orang kepada beliau, apakah boleh bagi kaum muslimin yang sehat meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah karena takut dari penyakit corona? Nah, jadi apa jawaban beliau? Dalam perang kita menghadapi musuh yang nyata. Sedangkan musuh yang nyata aja yang kita hadapi, sholat jamaah tetap harus ditegakkan. Itu namanya sholat khauf. Jadi saf pertama, saf kedua, imam sudah sampai sujud, mereka berdiri, baru rakaat yang saf kedua untuk melaksanakan ruku, i'tidal, sujud. Udah selesai dan imam harus memanjangkan naiknya, baru naik lagi nih yang kedua. Nah di rakaat yang kedua imam sujud ruku, yang saf kedua pula yang ruku, yang depan berjaga-jaga. Nah dalam keadaan seperti ini saja sholat jamaah tidak ditinggalkan, sholat Jumat tidak ditinggalkan. Apalagi musuh yang gaib yang belum tentu pula kita kena lagi. Nah, jadi ini menurut fatwa beliau, ini musuh gaib dan belum tentu kita kena. Dan berdasarkan data tadi, ternyata 97% kesembuhannya tinggi. Dan orang yang meninggal rata-rata karena penyakit sebelumnya. Nah, jadi diabetes, jantung, paru-paru yang sudah akut. Jadi ini kata beliau. Dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim faqamtu lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah para sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu. Nah inilah dalil tidak meninggalkan sholat berjamaah.
walaupun dalam keadaan perang yang nyata. Jadi perang nyata saja kita tidak meninggalkan sholat jamaah. Kemudian surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi musibah yang menimpa kita sekarang ini bisa karena tangan kita sendiri. Udah jelas nih. Jangan kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Nah, dia bangun rumah juga di sana, yang salah siapa? Dia kan yang membangun rumah di situ. Jadi kadang kita yang membuatnya. Udah jelas kita nggak boleh makan kelelawar, dimakan juga. Jadi awalnya virus ini sebagian ahli mengatakan kelelawar dimakan oleh terenggiling. Terenggilingnya dimakan orang. Nah, jadi dari sinilah kelelawar kita nggak boleh makan, terenggiling kita nggak boleh makan. Macam tidak ada ya makanan lain lagi kan. Yang ini dimakan. Nah, orang yang terpapar dia sudah kemana-mana. Ada yang ke Indonesia, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Arab Saudi. Nah, jadi wajar ada lockdown itu untuk membatasi ruang, dikunci daerahnya. Jangan masuk yang keluar. Yang kasihan itu yang imigrasi kita yang di Malaysia, TKW kita yang di Malaysia yang sudah habis masa tinggalnya mau pulang, Indonesia lockdown juga. Dia di sana sudah habis juga. Akhirnya lari-lari sekarang tuh Pak, tidur di ruko, takut ada pemberlakuan jam malam, razia. Jadi itu dampaknya. Jadi ini karena kesalahan kita sendiri. Loh kan kami nggak ada ngapa-ngapa ya, apa pula kesalahan kami. Nah, ketika orang ingin menghancurkan, menyerang daerah Mekah pada waktu itu, apa kata Rasulullah kepada Ummul Mukminin Aisyah? Semua yang di pasar ikut dimatikan semua oleh Allah. Kata Ummul Mukminin Aisyah, kan tidak semuanya yang niat jahat mau menghancurkan Ka'bah. Iya, nanti mereka akan dibangunkan dengan niatnya masing-masing. Jadi Allah ini ketika menimpakan musibah, semuanya kena, sama yang baik-baik lewat semuanya. Cuma ada perbedaan. Yang baik-baik itu bisa menjadi penghapus dosa baginya, yang jahat itu jadi azab baginya. Contohnya nih, yang jualan di pasar. Kemudian yang berbohong sebagian. Pas kebakaran, yang baik-baik kena enggak? Kena semuanya. Jadi makanya jangan pernah kita katakan, loh saya kan enggak ada apa-apa, kenapa saya kena? Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Rasulullah. Jadi mereka waktu itu ada terjadi pertentangan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mau masuk ke daerah itu. Kemudian dapat informasi, jangan masuk ke sini, Khalifah. Sini sedang terserang oleh wabah penyakit kusta waktu itu. Jadi apa kata Umar bin Khattab setelah berunding dengan para sahabat? Oke, kita balik. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, kenapa kau lari dari takdir Allah, Khalifah? Kata Khalifah Umar, aku lari dari takdir sakit, pergi ke takdir sembuh. Jadi itu takdir juga gitu. Akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah tetap masuk karena dia katakan, aku tidak mungkin meninggalkan pasukanku. Karena kalau udah terlanjur masuk, dia tidak boleh keluar lagi di sana karena daerah itu udah kena virus penyakit kusta. Makanya Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal di sana, kena terserang virus. Kurang baik apa Abu Ubaidah bin Jarrah? Imannya sekuat apa gitu. Jadi kenapa kena juga? Inilah kalau Allah menimpakan musibah, sama-sama yang baik pun kena. Jadi itu yang harus kita ketahui. Kemudian dalam surat Ar-Rum ayat 41, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi memang manusia inilah yang merusak. Jadi kalau kita katakan hewan buas itu singa, lebih takut dia nengok manusia ini lagi sebetulnya. Manusia ini dia bisa berpikir, jadi dengan itu dia bisa menguasai. Jadi manusia inilah yang membuat rusak daratan, rusak lautan. Akhirnya dihukum oleh Allah. Misalnya nih, laut dirusak, terumbu karang dibom, ikan dibom, kan jadi rusak. Nah,
Akhirnya mereka berdampak kepada diri mereka sendiri. Air laut tercemar, tidak bisa dimanfaatkan lagi karena limbah-limbah pabrik. Jadi semua itu karena kesalahan manusia itu sendiri. Jadi bukan dikatakan Allah ini jahat apa, tidak. Justru Allah ingin, kalian mau enggak kembali kepada kebenaran? Karena pada zaman Nabi Musa pun seperti ini juga. Pertama datang, wahai Musa, tolonglah hilangkan banyaknya kutu ini, sungai darah semuanya. Setiap kali minta hilangkan, pokoknya kami janji kami akan beriman. Rupanya setelah dihilangkan oleh Allah, kembali balik mereka kafir. Jadi kita ini sering bolak-balik, begitu ada virus seperti ini, masjid penuh. Kadang ada yang salah masuk pintu masjid, saking tidak pernah aja ke masjid, bingung dia nyari ya. Pandai orang ke masjid semua, datang orang, kalian tidak ada persiapan. Oh, kalau kami jauh sebelum virus ini kami udah di masjid. Itu beda aja kan. Kita jauh sebelum terjadi virus kita emang udah di masjid. Nah yang baru-baru itu Pak, tahun tampang baru kan Pak ya, pendatang-pendatang baru bingung tempat duduk di mana, duduk aja di teras tuh. Karena bangkit takut ya, kuat banget. Jadi sebenarnya Allah pengen udah kalian kembali kepada kebenaran. Kemudian segala apa bencana yang menimpa di bumi ini, kata Allah, semua telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Jadi apa yang terjadi sekarang sudah ada, cuman Allah gini aja sistemnya. Pokoknya ini sudah ada. Di dalam hadis qudsi, ingin rasanya aku menimpakan azab kepada manusia ini, tapi ketika aku melihat mereka berbondong-bondong ke masjid mempelajari ilmu agama, maka redam dan tentramlah amarahku. Jadi sebetulnya udah ada nih. Ini kalau belum berubah juga, ini aku kasih nih. Ternyata belum berubah, baru dikasih. Kalau sempat dirubah, tentu Allah tidak jadi mengasihinya, tidak jadi Allah memberinya. Seperti kata Allah, sembuhkan penyakit kalian dengan sedekah. Nah, kenapa kita tidak banyak-banyaknya bersedekah? Tolong isi balik kotak infak, itu jalan kembali. Agak banyak lah. Ini udah jelas virusnya bahaya, masa 2000? Mana bisa? Harus banyak lah. Virus orang besar sekarang ini. 50, 100, berapa ada di saku kalian ya, yang anak-anak mudanya isi ke situ. Tapi tolong ada minyak enggak undang kalian? Cek dulu. Nanti asik ngisi kotak, Pak. Pendorong pulang. Saya yang kena jadinya. Gara-gara dengar pengajian akhirnya dia apa, tapi kalau yakin kita bisa, cobalah, enggak percaya. Tapi harus siap ya, jangan nanti mengeluh. Nah, kemudian apa lagi kata Allah di dalam surah At-Taubah 51? Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Nah, ini menjadi dalil juga bagi sebagian ulama. Kalau memang suatu itu tidak akan mengenai kita, maka tidak akan mengenai kita. Tapi ingat, kalau memang itu sudah ada di sekitar kita, janganlah kita maju pula bunuh diri kita jadinya. Kalau memang belum ada nih, maka tidak akan mengenai kita. Tapi kalau sudah ada, hindari. Kemudian lagi dalam surat Ali Imran ayat 154, katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh akan keluar ke tempat mereka terbunuh. Saya ada melihat tayangan di YouTube, 3 orang laki-laki mandi nih, umur-umur 17 tahun, 15 tahun. Mereka mandi, jadi pasang kamera dari jauh. Sedang mandi-mandi itu bertiga, ada satu yang dilingkar gitu. Ditengoknya air itu dulu. Itu turun dia, masih selamat nih. Kemudian mereka udah selesai. Kenapa sudah selesai? Betul ayat nih Pak, yang memang mau mati tenggelam itu dia tetap berenang balik ke arah sana. Berenang dia balik, dia sempat melihat ke arah kawan-kawannya, seolah-olah pamitan gitu Pak. Dia loncat, hilang langsung. Jadi kalau memang orang mau matinya itu mau mati karena apa itu, pasti dia akan pergi ke tempat kematiannya. Yang paling banyak kena kemarin Wuhan, Cina. Ternyata yang paling banyak kematiannya di mana Pak? Itali Pak. Kan aneh kan? Jadi kalau memang makin tinggi ketakutan kita, sedangkan takut aja kita bisa mati kita dibuatnya. Ini contoh nih. Kalau dokter yang baik nih, pasien datang. Pasien ini sakit jantung parah. Selamat pagi Bapak. Apa keluhannya Pak?
Sakit jantung saya dokter. Alhamdulillah Pak, saya mengatakan alhamdulillah Bapak. Dari gaya Bapak masuknya aja Pak, udah tahu saya bagaimana kesehatan Bapak sekarang. Bapak fit Pak. Itu udah jadi obat tuh. Udah sembuh 25% tuh. Silakan duduk Bapak. Duduk. Apa keluhan Bapak nih? Perih dadanya dokter. Sakit bengkak rasa di sini. Coba saya periksa dulu Pak. Gini aja mau ke dokter tuh udah obat tuh. Alhamdulillah Pak, jantung Bapak bagus Pak. Padahal berserak bunyinya sudah tentu orang. Apa pantangannya nih dok? Nggak ada Pak, makan aja apa Bapak mau. Pokoknya ada pantang lagi. Karena dokter udah tahu Pak, secara medis 3 bulan umur Bapak nih lagi. Makan aja Pak. Tapi justru gitu, sembuh dia jadinya Pak. Itulah keahlian dokter Ibnu Sina, menyembuhkan orang dengan sugesti positif Pak. Tapi kita sakit kepala biasa, masuk ke ruang dokter, dapat dokternya yang menakut-nakuti ini Pak. Baru dia masuk parah Pak. Waktu mulai berdentang jantung kita dibuat itu Pak. Ada apa dok? Bapak sakit apa? Sakit kepala biasa ya? Ini enggak biasa nih Pak. Dari gaya Bapak ya tahu saya ini parah nih. Ini bukan sakit kepala biasa nih Pak. Mau ke kanker otak begini Pak. Apa enggak berdenyut jantung Bapak ini dibuatnya. Coba saya periksa dulu Pak. Ya Allah, ampun, enggak berani saya Pak. Saya rujuk aja lah Bapak. Bisa mati Bapak tuh keluar dari sana. Karena apa? Kalau kita takut, kalau kita cemas, itulah cara paling hebat bagi iblis untuk menghancurkan mental kita. Rasa takut sama was-was. Itu paling kuat dia tuh. Nah, secara medis, kalau orang takut, orang cemas yang kena apa? Ginjal. Ginjal yang kena. Kalau kita udah pencemas, ginjal kena. Kalau udah kena ginjal, rasa khawatir tinggi. Kalau udah kena rasa khawatir, saraf punggung kena. Kalau udah kena saraf punggung, baru dia ke jantung. Jadi makanya khawatir boleh dalam jarak yang aman. Tapi jangan sampai terlalu khawatir. Sampai barat dipandang, jangan pandang mataku, jangan pandang, pindah nanti. Apa yang pindah? Memang kekuatan mata ini dasar dari mata turun ke hati kata orang itu betul. Tapi kalau virus itu enggak lah, enggak ada hubungannya dengan pandangan mata terus pindah, itu enggak ada. Kalau untuk virus sekarang ya, nanti orang-orang kurang ajar Ustaz nih, orang dalam keadaan macam ini ya bercanda juga. Enggak, maksudnya itu apa? Kita harus berimbang kan. Yang selama ini yang kita terima beritanya apa Pak? Ngeri semua tentang virus ini, ngeri semuanya, nggak ada yang enggak. Semua yang ditampilkan ngeri, tumbang-tumbang orang di jalan, rumah sakit, kan itu yang dipaparkan setiap hari ke kita. Sehingga itu terbendamnya kemana? Ke otak kita di dalam perut. Istilahnya apa kalau dalam ilmu psikologi? Primitive brain. Jadi udah tenggelam di perut kita nih. Misalnya anak kecil, jangan ke sana ada hantu, jangan ke sana ada hantu. Dan setiap mengatakan itu malam hari. Itu bisa Pak. Maka dia masuk ke primitif brain anak itu. Setiap gelap dia takut. Setiap gelap dia takut. Itu yang menyebabkan kenapa orang takut gelap. Tidur hidupkan lampu dia. Kenapa? Udah tenggelam di primitif brain dia. Bahwa ibu aku dulu asal malam bilang jangan ke sana ada hantu. Enggak pernah siang. Berarti malam itu berbahaya. Jadi setiap gelap panik. Setiap gelap panik dia. Jadi ini yang harus kita ketahui. Kemudian lagi dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi, beliau berkata, ini hadisnya hasan sahih. Ketahuilah, seandainya semua umat berkumpul untuk memberikanmu suatu manfaat, maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuk dirimu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk membahayakanmu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dari apa yang telah Allah takdirkan untuk menimpamu. Ditolong betul, tolong dokter, tolong selamatkan dia anak saya ini. Berapapun biayanya akan saya keluarkan. Nggak bisa, dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit. Sedangkan dokter diabetes, saya sakit diabetes, orang banyak bisa sembuh dia kasih obat. Dia sendiri sakit. Dulu ada dokter saraf di Pekanbaru nih, dia aja kena saraf punggungnya dan dia harus berobat ke Malaka. Sementara pasiennya ramai. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit. Obat itu hanya sekedar ikhtiar kita, wasilah. Yang menyembuhkan tetap
Allah. Contoh nih, Nabi Musa alaihissalam pernah jatuh sakit Pak, berdoa kepada Allah, ya Allah, saat ini aku sakit, engkaulah yang penyayang di antara yang penyayang. Kata Allah, ambil akar tumbuhan itu Musa, rebus, minum airnya. Diminum oleh Nabi Musa, sembuh Pak. Beberapa waktu berjelang, Nabi Musa sakit yang sama, langsung diambilnya akar tumbuhan itu, direbus, diminum, gak sembuh lagi. Bertanya Nabi Musa, ya Allah, kenapa aku minum obat yang sama, sakit yang sama, dulu sembuh, sekarang tidak? Kata Allah, kalau dulu kau mintanya sama aku Musa, kalau sekarang kau menganggap akar itu yang bisa menyembuhkan dirimu. Makanya akan kita sambung setelah sholat Isya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.